awalnya memang belum disiksa secara fisik, tapi makan cuma nasi 1 rantang gitu buat 1 minggu. Terus kadang cuma roti paus 1 hari. Terus juga ke toilet dibatasi hanya 2 kali sehari. Oke, tapi kenapa Anda bikin sekolah ini awalnya dari mana? Karena saya berangkat dari pengalaman pribadi saya gitu. Yaitu bagaimana rasanya orang tidak sekolah. Jadi Anda nih guru pengajar. Guru pengajar. Dari awal berdirinya sekolah? Dari awal berdirinya. Digajinya berapa itu, Pak? Awalnya Rp5.000. Kalau kita melihat hal-hal tersebut pasti menyeramkan sekali ya. Iya. Di sini apa sih sebenarnya yang terjadi? Di sini yang terjadi adalah ketika seseorang diiming-imingi sesuatu tanpa mereka tahu lebih banyak dan mereka tergiur oleh iming-iming tersebut. Gitu. Betul. Kita nggak menyalahkan untuk menjadi TKI atau TKW, tapi kita harus tahu dulu bekerja sama siapa, kerjanya apa dan sebagainya. Ya. Kalau tadi Anda lihat di sana di Malaysia ada yang lidahnya dipotong. Ya. Di Arab Saudi ada yang dihukum mati karena dia membunuh ayah dari majikannya karena terjadi pelecehan seksual sebelumnya. Gitu. Nah. Jadi akhirnya nggak ada selesainya gitu. Betul. Nah, tapi kita mencoba untuk mengangkat sisi inspirasi dari ini semua. Saya pernah mengundang seorang TKW bekerja di Hong Kong dan dia dididik oleh majikannya latihan wushu, tai chi. Tai Ya, chi, bela jadi, diri. ya, jadi majikannya itu ngelatih TKW ini Tai Chi. Sampai dia dapat gelar Master Tai Chi. Dan dia menang di kejuaraan-kejuaraan. Akhirnya di Indonesia dia buka perguruan Tai Chi, itu TKW. Sampai sekarang seperti saudara, seperti ibu sendiri dengan majikannya yang ada di Hong Kong. Itu sisi positif. Ya. Tapi bagaimana kalau seseorang mengalami sisi negatifnya? Karena bintang tamu kita ini luar biasa karena dia melawan majikannya lewat jalur hukum ya. Betul, ini perkembangannya melalui jalur hukum internasional dan segala macamnya dengan pihak terkait yang dilibatkan untuk mensupport dia. Namanya ada Erwina Sulistianingsih. Dia disiksa bertubi-tubi, makannya dibatasi, minumnya dibatasi tiap harinya, Iya. dan pulang dengan berat 25 kg. Hanya 25 Hanya kilo. 25 kg ke Indonesia. Bahkan supaya kelihatan gemuk mas dibungkus pakai jaket dan lain Betul. sebagainya. Dengan biaya hanya dikasih Rp100.000 selama bekerja berapa lama. Tapi apa yang terjadi setelah dia pulang ke Indonesia, saat ini keadaannya adalah dia baru saja lulus kuliah dengan hasil cum laude. Wow. That's the good thing. Isn't it? Jadi tidak terpuruk pada sebuah keadaan, Tapi bangkit. tapi bangkit, melupakan masa lalunya, bangkit lagi untuk maju ke depan. September lalu, tepatnya lulus cum laude di Universitas Santa Dharma Iya. di Yogyakarta. Kita lihat dulu siapakah dia, silakan. Erwiana Sulistianingsih adalah satu dari sekian banyak tenaga kerja asal Indonesia yang mengalami tindak kekerasan di Hong Kong pada tahun 2013 silam. 8 bulan bekerja, wanita asal Ngawi ini mendapat tindak kekerasan oleh majikannya Lawantung. Tahun 2014, Erwiana dan beberapa korban Lawantung melakukan pembelaan hukum. Dengan dukungan dari beberapa kelompok HAM di Hong Kong, Lawantung akhirnya dinyatakan bersalah dengan hukuman tahanan 6 tahun dan denda 1,3 miliar rupiah. Jadi kepolisian Hong Kong juga tidak tinggal diam, tapi majikannya diciduk, diambil dan masuk penjara sekitar 6 tahun ya. Prosesnya sekitar 6 tahunan gitu ya. Oke, tapi kita bukan itu yang mau kita pentingkan. Yang pentingkan adalah bagaimana bangkitnya Erwiana. Kita undang sekarang, silakan.
Silakan. Silakan. Iya. Saya manggilnya apa ya? Erwi. 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 Iya. Oke, Erwi. Oke. Jadi ceritanya Erwi ini kerja di Di Hong Kong. Di Hong Kong, Selama lalu? 8 bulan, terus terjadi penyiksaan padahal baru sekali di situ ya. Iya, Memang baru pertama satu rumah kali. kerjanya di sana. pertama kali di Hong Kong atau sebelumnya udah pernah jadi TKW dulu? Belum, pertama Jadi kalinya. ini pertama kali kerja Iya. ke luar negeri ya? Iya. Oke, tadi saya sempat cerita disiksa, tapi saya belum jelas disiksanya seperti apa 8 bulan nih. Ya macam-macam ya, dipukul, di Ini oleh siapa? Bapaknya? Bapak. ibunya. Ibunya? Bapaknya tahu? Bapaknya nggak tahu, nggak pernah pulang sih bapaknya. Oh, bapaknya nggak pernah pulang. Mungkin dia marah sama bapaknya, mukul Anda gitu ya. Anda Siksaan yang dipukul. dilakukan bentuknya pemukulan. Ya Apa pemukulan, aja? ditonjok, dicakar wajah saya ya. Waktu itu sampai ditonjok hidung sampai patah juga. Terus gigi juga patah ditonjok, mata sampai lebam-lebam ya. Terus dijambak kadang kalau lagi ngebersihin AC itu dari tangga ladder yang itu dijambak sampai jatuh ke. Itu dikarenakan apa? Ya kadang-kadang dia nggak terima pekerjaan saya, misalkan ngelap meja itu harus 5 menit, ngelap AC harus 10 menit kayak gitu. Kalau lebih atau kurang nanti dia marah dan mukul kayak gitu. Karena jadi maksudnya kerjanya Dijatah menitan. dijadwal gitu atau gimana? Ya ada timetable-nya dia Kamu itu. kerjanya ada mernya, tapi kamu sendiri kerjanya katanya 24 jam on call gitu ya? Ya saya di sana kerjanya 20 jam sih Kak. Jadi Oke. udah ada jam istirahat kamu jam segini sampai jam segini kayak gitu. Jadi sisa waktunya itu Nah, sehari tuh 24 jam. Iya. Kamu 20 jam kerja. Iya. 4 jam cuma tidur sama mandi gitu dan segala ya macam. Sabtu Minggu libur atau ada libur? kebetulan saya nggak pernah libur di sana Kak. Terus selama 8 bulan? Iya, jadi memang dia meminta saya nggak libur, nanti akan diganti uang gitu kan. Oke, ya gini, ini setelah kejadian seperti itu sempat lapor ke agennya. 5 minggu pertama itu saya sempat lapor ya ke agen, saya turun dari lantai 38 ke resepsionis bawah ya di apartemen. Terus saya telepon ke agen karena saat itu saya punya kartu nama agen ya. Terus agen datang dan karena potongan masih belum selesai, dia meminta saya untuk kembali ke majikan dan menyelesaikan potongan karena saya juga masih baru di situ. Dia minta Tapi saya. dia tahu kan keadaan kamu seperti apa? Awalnya memang belum disiksa secara fisik, tapi disiksa kayak misalkan makan cuma nasi 1 rantang gitu buat 1 minggu gitu. Terus kadang cuma roti paus 1 paul gitu 1 hari. Terus juga ke toilet dibatasi hanya 2 kali sehari kayak gitu. Dan Bahkan katanya minum pun dibatasi ya minumnya cuma buat 450 ml satu hari. ya untuk 1 hari. Jadi saya nggak boleh ke kamar mandi terus-terusan karena menurut dia itu menyita waktu kerja saya dan mengotori rumah dia. Dia bilang kalau saya itu ke sana untuk kerja bukan untuk mengurusi diri saya sendiri kayak ke toilet, untuk makan kayak gitu-gitu. Berarti pertama kali datang ke sana udah disiksa, mengalami penyiksaan atau minggu kedua atau minggu pertama udah tanda-tanda itu? Ya itu tanda lebih awalnya mungkin ini ya jam Dari kerjanya, makanan dan makanan. sebagainya. Itu yang membuat saya nggak kuat kalau kayak gini gitu kan. Saya pengen pindah majikan kayak gitu. Tapi agen meminta saya balik lagi untuk menyelesaikan potongan. Ini kejadian berapa lama yang lalu? 2013 saya berangkat ke Hong Kong dan 2014 awal saya pulang. Oke. Ada bekas luka sampai sekarang masih? Kelihatan? Masih ada ini ya, ini tangan bekas sebelah kiri itu dipukul ya. Bekas pukulannya, dipukul pakai penggaris, pakai gagang pel ya. Terus ini juga bekas-bekasnya ya. Oh banyak. Jadi seluruh tubuh, ya bukan hanya bagian muka aja yang disiksa ya? Iya, terus Dipukul. tulang belakang juga melesek, terus juga hidung patah ya, terus kepala bengkak, otaknya juga. Oke. Lalu gimana caranya Anda bisa pulang pada saat itu? Ya pada saat itu majikan saya udah nggak kuat ngapa-ngapain ya. Saya tidur sama dia karena badan saya kan, tangan saya, kaki saya busuk waktu itu. Dia nggak mau saya di sana lama-lama karena menurut dia juga nggak berguna sudah karena Kenapa tangannya? Emang? sering dipukulin. Terus juga kalau kerja itu pakai yang pembersih yang chemical itu loh. Chemical. Ya, dan nggak boleh pakai sarung tangan sama beliau ya. Ya, jadinya ya sudah setiap hari menggunakan itu ya pecah-pecah ya. Pulang kan Mas katanya 25 kilo. Itu benar itu 25 kilo. Pergi berapa kilo waktu itu? Waktu itu 45 lebih ya waktu ditimbang itu. Sebelum berangkat, Iya, sebelum Pas berangkat. pulang tinggal 25.
kira-kira karena waktu ditimbang itu udah di rumah sakit itu udah bisa berdiri karena waktu itu saya belum bisa, masih lumpuh ya, masih lemah. Jadi Anda waktu pulang pun nggak bisa berdiri? Belajar jalan. Ya saya bertekad untuk pulang karena waktu itu udah beberapa hari di sana udah nggak bisa kerja, udah nggak kuat ngapa-ngapain dan mungkin majikan saya takut kalau saya mati di sana atau bagaimana, terus dia akhirnya inisiatif untuk memulangkan saya waktu itu. Dan saya karena saya tekad saya ingin pulang ya saya waktu itu belajar jalan dulu di lorong rumahnya itu terus dipakein juga pakaian ya, terus dipakein jaket 6 lembar biar kelihatan gemuk, di make upin biar nggak kelihatan saya habis dipukulin, disiksa ya. Terus setelah itu dia antar saya ke bandara, dikasih paspor sama uang 100.000. Terus setelah itu ya ditinggal di bandara, saya pulang. Padahal katanya yang tinggal di situ bukan hanya si majikan yang menyiksa ya, ada 2 anaknya juga yang bahkan suka ngadu domba ya, ngasih-ngasih laporan kerjanya nggak benar, akhirnya kamu digebukin juga. Iya, anaknya kayak gitu. Dan kalau anak laki-lakinya cuek, dia nggak mau tahu kayak gitu. Oke Mbak, sebenarnya kalau boleh tahu ini di sana gajinya berapa per bulan yang dijanjikan awalnya? Kalau waktu itu saya 3.920 ya Hong Kong dolar. Kalau sekarang mungkin 5-6 jutaan ya. Yang dijanjikan. Tapi itu digaji dapatnya? Nggak digaji, cuma dikasih uang 100.000 rupiah itu Oke, so untuk basically ongkos. selama 8 bulan itu tidak pernah mendapatkan gaji? Iya, tidak pernah. Oke. Dia bilang untuk potongan gaji ya, potongan agen tadi, sisanya nggak dikasih. Oke, baik. Baik, itu adalah sedikit cerita tentang bagaimana penyiksaan yang berlaku di sana. Tapi kita akan fokus setelah ini ke bagaimana caranya Erwiana untuk bangkit kembali. Karena lulus dengan cum laude, sarjana ekonomi saat ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena memang ibu saya juga mantan migran dulunya. Di Brunei dan juga pernah jatuh ya dari lantai atas waktu itu dan ada kayak mau lumpuh tapi nggak jadi ya, patah ya juga. Dan saya ingin memperjuangkan, saya nggak pengen anak saya dan juga saudara-saudara saya menjadi buruh migran yang mengalami hal yang sama kayak gitu.